Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, judul musik dan informasi. Halo, selamat sore sahabat Gemilang. Sore hari ini 29 April 2025, Dharma Wijaya yang hadir menemani Anda di satu program yang sangat spesial di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Dan kali ini benar-benar spesial sahabat Gemilang. Kenapa seperti itu? Karena hari ini kita akan membahas terkait dengan festival atau kegiatan Borobudur International Bike Week. Wes, luar biasa. Belum dimulai acaranya, kita sudah mulai koar-koar kepada Anda semuanya sahabat Gemilang untuk nanti bisa berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk bisa menyaksikan dan juga menghadiri bahkan berpartisipasi dalam event internasional ini. Oke. Dan sore hari ini tentunya kita sudah kedatangan salah satu panitia terkait Borobudur International Bike Week yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Kak Co. Selamat sore Kak. Ya. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat badan, sehat kantong ya? Stop semangat. Tetap semangat. Baik. Dari Semarang? Dari Semarang kebetulan. Luar biasa. Sebelum ke Borobudur International Bike Week, kita ingin mendengar komentarnya dulu orang Semarang deh. Kabupaten Magelang seperti apa Om? Kabupaten Magelang itu adalah agak didekatkan Om. Salah satu destinasi terbaik di Jawa Tengah sebenarnya. Dan itu ya nggak Jawa Tengah aja, internasional. Internasional. Karena kita punya Borobudur. Betul. Sederhana aja deh. Kita ngomong Borobudur tidak cuma di Jawa Tengah, kita langsung internasional kita bilang Borobudur, udah paham? Udah paham. Dan itu di mana? Magelang, udah. Magelang, kan sederhana banget kan? Oke, luar biasa. Memang kalau kita berbicara Borobudur pasti ini internasional banget gitu kan. Betul. Oke, dan mungkin ya ini Dharma Wijaya hanya menebak-nebak saja. Jangan-jangan Borobudur International Bike Week ini digelar atau dilaksanakan di Kabupaten Magelang, khususnya di Borobudur juga dalam rangka ini Om. Bener gak Om? Rangka apa? Rangka apa? Dalam rangka menginternasionalkan. Oke. Ya, jadi memang kita menginternasionalkan budaya ataupun cagar budaya Indonesia sendiri. Dan kebetulan kami sendiri kan bertempatan di Jawa Tengah yang mempunyai salah satu ikon destinasi yang sangat luar biasa di Borobudur. Nah, inilah kita momen tepat adalah gimana caranya kita mempromosikan itu. Kita tidak bicara Borobudurnya, tapi kita bicara lingkungan sekitar Borobudur. Kemanfaatannya. Betul, terutama nomor satu yang kita sorot adalah UMKM. Dua, sektor pariwisata. Itu adalah marwah kami di HDCI ya, komunitas mau terbesar yang kita untuk mengembangkan ataupun mendongkrak sektor pariwisata dan UMKM. Dan itu adalah tujuan kami utama. Ngoten istilahnya. Dan tentunya Borobudur International Bike Week ini besok akan luar biasa. Banyak sekali kegiatan, banyak sekali acara yang memang ini untuk mendongkrak kegiatan pariwisata dan juga UMKM yang ada di Kabupaten Magelang. Dan tadi sempat kita ngobrol dengan Kak Co. Kak Co ini adalah media informasi dan juga properti di Borobudur International Bike Week yang beberapa hari ini sudah bercamping ria di Borobudur ya. Di Magelang terutama. Di Magelang terutama. Ya. Oke. Satu yang ingin kita ketahui selain apa yang tadi sudah disampaikan, lebih spesifikasi lagi bahwa kenapa Borobudur menjadi venue tujuan dari kegiatan Borobudur International Bike Week yang digagas oleh HDC ini. Jadi kalau untuk tajuk utama awalnya adalah kita akan mengangkat sektor pariwisata dulu. Sektor pariwisata di Jawa Tengah itu banyak. Mungkin tidak cuma di Magelang, ada juga di Semarang, ada juga di Solo, terus di Tegal dan lain-lain. Tapi sekarang kita tagline-nya lagi ke internasionalnya. Destinasi internasional yang kita punya di Jawa Tengah adalah apa? Borobudur. Borobudur. Oke, simpel. Gitu. Dan itu adalah orang kita nggak perlu untuk memberikan wacana lagi.
sudah paham kalau kita bicara Borobudur kita bicara internasional. Nah, betul. Target kita adalah gimana kita mengenalkan salah satu tempat pariwisata internasional itu aja. Walaupun nantinya Borobudur sendiri itu adalah suatu destinasi untuk tidak cuma untuk kalangan penggemar sepeda motor ataupun motor besar, tapi untuk seluruh kalangan masyarakat nasional ataupun internasional. Gitu, nah itu target kita sebenarnya. Targetnya itu. Itu. Oke. Dan dampak dengan mengadakan acara di Borobudur, kita nggak ngobrol Borobudurnya, kan tadi saya sampaikan. Kita bicaranya adalah lingkungan sekitar Borobudur. Nah itu akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk UMKM dan sektor pariwisata. Kenapa bisa tercetus? Ini sederhana loh, simple loh. Tujuannya simple, tapi ini secara tidak langsung menginternasional loh. Flares. Kalau kita kembali lagi ke marwahnya, gitu. Tapi kita juga bicara dengan salah satu Borobudur itu juga punya karakteristik spirit. Itu salah satu karakteristik dari Borobudur. Satu, yang kedua dari Borobudur sendiri sudah punya filosofi. Nggak perlu kita jelaskan, sudah paham semua. Arya Padatu, Kamadatu, dan lah itu disitulah kita mengambil garis merah dari suatu acara ini. Kita akan kembali ke Indonesia, kita akan kembali mengembangkan budaya Indonesia, dan kita akan kembali untuk dengan karya-karya anak-anak Indonesia, UMKM, pariwisata, seni dan budaya. Oke, mohon maaf kalau saya tanya seperti ini, mohon maaf nanti kalau misalnya menyinggung ya. Jadi event ini bukan hanya dalam tanda kutip hura-hura. Oh tidak. Tidak. Jadi kita murni sebenarnya malah berfokus ke UMKM dan pariwisata. Fokusnya ke situ. Iya, betul. Siap. Satu, yang kedua karena kita sudah punya budaya yang luar biasa. Oke, kita nikmatin di situ. Mungkin ya dari teman-teman melihat ada artis, bintang tamu, itu ada suatu trigger-trigger aja. Betul. Padahal target kami bukan itu. Target kita adalah mengenalkan budayanya. Di situ nanti akan ada suatu pagelaran seni yang disajikan dari pemerintah Kabupaten Magelang. 21 kecamatan. Dengan 21 kecamatan. Itu yang sebenarnya yang paling menarik. Kita bicara internasional itu, tapi kalau artis kita bicara internasional ya hampir semua artis ada ya kan. Siap. Kita kayak Google Earth ya. Hari ini kita langsung menuju ke KSB atau Kampung Seni Borobudur yang belum banyak orang tahu. Betul sekali. Kalau Pujon tahu ya? Pujon rata-rata orang tahu, kalau naik bis tahu sih. Itu parkir di mana Pujon udah tahu. Tapi kalau Kampung Seni Borobudur banyak orang yang belum tahu. Om, pertama kali melihat Kampung Seni Borobudur yang sekarang, seperti apa Om? Luar biasa. Dan saya pribadi warga Jawa Tengah sangat bangga memiliki itu. Karena kita bicara untuk struktur dari KSB sendiri itu sebenarnya bisa bercerita. Di situ ada museum, di situ ada pendopo, dan di situ ada amphitheater. Ada UMKM juga di situ. Nah, pastinya UMKM adalah rakyat. Museum adalah suatu sejarah. Pendopo adalah suatu tempat, dan amphitheater itu adalah suatu tempat hiburan kita untuk seni budayanya. Salah satu benang merahnya yang untuk menjahit itu adalah event ini ya. Betul. Dan kita diberi kesempatan pertama untuk menggelar event di KSB. Itu sangat luar biasa. Support dari dari pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan TWB sendiri atau TWC itu. Kita pertama. Ini event pertama di Jawa Tengah. Betul, event pertama untuk di Jawa Tengah untuk skala internasional. Untuk skala internasional. Kalau event-event untuk skala nasional ya mungkin sudah banyak, cuman untuk skala internasional baru tahun ini dan baru kali ini. Insya Allah ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan target kami adalah ke UMKM, pariwisata sangat mendongkrak. Itu, dan kami sudah beberapa kali audiensi dengan beberapa kementerian dan sangat support. Dan nyun sewu KSB lagi yang ditanyakan. Seperti apa? Dan ini insya Allah juga dari Kementerian UMKM karena keingintahuan di KSB, beliau akan hadir di acara kami. Hadir ya? Insya Allah luar biasa. Insya Allah dari kementerian. Ini Dharma Wijaya juga masih apa ya? Masih nggak percaya event sebesar ini digelar di
Kampung Seni Borobudur yang notabene-nya ini kan belum diresmikan kan gitu. Betul. Tetapi ya kalau kita ngobrol, apa salahnya kita curi start untuk mempromosikan ini. Betul, ya kan, ya. Laras. Oke, Om. Di belakang ini adalah HDCI, Harley Davidson Club Indonesia. Pasti timbul pertanyaan, apakah nanti itu acaranya hanya untuk penggemar motor-motor moge? Nah, pertanyaan pasti seperti itu ya. Monggo, silakan. Kalau kita baca judulnya aja sudah paham mungkin ya. Iya. When a culture meet a bikers. Wes. Oke kan, tagline kami. Iya. Terus kalau untuk tajuk acaranya adalah Borobudur International Bike Week. Bike Week. Bukan Borobudur International HDCI. Atau bukan Borobudur International Moge. Yes, saya bisa menangkap itu. Ya, jadi tidak cuman penggemar sepeda motor, tapi dengan sepeda motor itu mereka bisa juga bercampur baur di acara kami. Oke. Semua kalangan. Sahabat Gemilang, ini yang perlu digarisbawahi nih. HDCI nih, walaupun mereka yang melaksanakan, tetapi yuk untuk Anda semuanya para bikers semuanya saja bisa bergabung di situ jadi satu ya. Kita jadi satu keluarga. Satu gitu keluarga. Kan? Dengan rasa yang sama, ya, rasa memiliki Borobudur, ya kan? Ya, Laras. Itu luar biasa. Tapi awalnya bisa tercetus ide ini dari mana dan seperti apa, Om? Sebenarnya kalau kami kembali lagi itu ke masalah Jawa Tengah ya, ikon mana yang bisa bicara internasional, itu aja. Itu ya. Itu aja. Cuman ya pokoknya itu aja. Dan kebetulan begitu kami survei kita punya KSB, udah kita nggak bicara apa-apa. Luas lahan 11 hektar. Betul. Mau diapain kalau kita tidak manfaatkan dengan baik. Dan di situ sudah banyak UMKM yang notabene itu adalah masyarakat yang butuh support dari kita semua wisatawan. Artinya infrastrukturnya mendukung banget nih. Oh iya mendukung banget. Ya mungkin dari teman-teman mungkin bisa melihat langsung KSB dan suatu saat akan mampir lagi di sana. Luar biasa. Dan pasti akan berkembang terus kok. Oke. Di dalam rundown yang sudah saya terima, selain ada artis ya kan, kemudian ada juga performer dari para biker sendiri, kemudian juga ada ini yang menarik, ditampilkan di situ 21 kesenian. Betul. Budaya yang ada di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang. Nah, habis ini kita akan bahas, Om. Oke. Ya kan? Oke. Dan sahabat Gemilang, semakin menarik perbincangan kita di kesempatan kali ini terkait Borobudur International Bike Week bersama Kak Cho, media informasi dan juga properti Borobudur International Bike Week. Dan untuk Anda yang ingin gabung bersama kami, silahkan kami tunggu melalui WA di 081578968968 ya. Sekali lagi 081578968968. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di gemilangfm.id. Dan sejenak kita break iklan terlebih dahulu, tetap stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jadilah musik dan informasi. Borobudur International Bike Week 2025 akan digelar untuk mempromosikan pariwisata, seni, dan pengembangan UMKM di sekitar Candi Borobudur. Komunitas Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI akan menyelenggarakan Borobudur International Bike Week 2025 pada tanggal 2 hingga 4 Mei 2025 di kawasan seni Borobudur. Acara ini akan menampilkan festival budaya dan berbagai hiburan, dari bikers welcome party dan bikers seremonial hingga karnaval dan pertunjukan seni budaya serta art dan culture rolling thunder yang melibatkan para peserta melintasi kawasan ikonik Borobudur. Pengunjung juga akan disuguhkan penampilan tari, aksi freestyle, pertunjukan musik dan artis nasional dan internasional. Dengan tema When Bikers Meets Culture, ajang berskala internasional ini akan menghadirkan lebih dari 10.000 pengendara motor dan pengunjung dari dalam dan luar negeri. Ayo, Anda yang mengaku biker sejati, datang dan meriahkan Borobudur International Bike Week 2025. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten. Informasi jam besuk RSUD Muntilan. Salam sehat Sobat RSUD Muntilan di seluruh Kabupaten Magelang dan sekitarnya.
Demi kenyamanan dan keamanan pasien, RSUD Muntilan memberlakukan jam besuk pasien rawat inap di RSUD Muntilan adalah sebagai berikut. Hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu dan hari libur nasional, pagi pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sore pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kenyamanan dan keamanan pasien adalah prioritas kami. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Tri, sesok baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Ibu. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saya kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang, tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Magelang mengembangkan sistem informasi layanan organisasi kemasyarakatan atau Silomas. Silomas merupakan suatu platform berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data dan informasi terkait organisasi kemasyarakatan atau Ormas di wilayah Kabupaten Magelang. Melalui Silomas, diharapkan akan tercipta sistem yang terintegrasi dan terpusat untuk memantau, mengelola, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta informasi terkait Ormas secara efektif dan efisien. Ayo, manfaatkan aplikasi Silomas secara mandiri untuk mendaftarkan Ormas baru atau lama Anda di silomas.magelangkap.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Kembali lagi sore hari ini bersama Dharma Wijaya di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah spesial. Kali ini kita masih membahas terkait Borobudur International Bike Week. Dan kita masih bersama dengan Kak Cho, media informasi dan juga properti Borobudur International Bike Week. Masih semangat Kak Cho ya? Alhamdulillah, tetap semangat. Penuh semangat. Oke. Ada penampilan seni budaya yang nanti juga akan diperlihatkan kepada seluruh pengunjung yang ada di situ. Kalau kita sedikit mengulas korelasi antara pariwisata dan juga budaya di kacamata seorang Kak Cho, seperti apa ini nantinya? Oke. Atau mungkin garis besarnya outputnya yang pengen diraih dari kegiatan ini seperti apa? Kalau secara pribadi, karena saya orang Jawa, saya ingin menunjukkan budaya Jawa. Budaya Jawa. Budaya Jawa. Sekarang kita korelasinya dengan internasional ya. Yeah. Alangkah baiknya dengan media ini, sarana ini, kita bisa memperkenalkan kebudayaan Jawa di internasional. Yang mungkin memang kita menggunakan fasilitas yang kita punya adalah destinasi wisata Borobudur. Yang di situ banyak ragam budaya. Yang kemungkinan pun kita tidak bisa menampilkan semuanya dengan waktu seperti itu. Yeah. Mungkin kedepannya kita dari teman-teman kita para seniman bisa memanfaatkan Borobudur ataupun bisa menampilkan budaya-budayanya. Itu
adalah ini adalah kita mempromosikan budaya Indonesia. Sedikit informasi, di Kabupaten Magelang ada 1.000 lebih jenis seni budaya. Ya kan event kita 3 hari. Kalau 1.000 nggak mungkin cukup itu. 21 aja udah dibagi 2 hari. Ya. Tapi itu alhamdulillah kita diberikan support dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, dan disupport juga oleh Kementerian Pariwisata juga. Hari ini kita dapat support dari Kementerian Pariwisata. Yang disorot adalah budaya. Tepuk tangan dong. Oke, luar biasa. Suksesnya di situ. Jadi bukan semata-mata euforia kita sebagai bikers ataupun penggemar kendaraan sepeda motor, ataupun kita sibuk dengan hobis, tapi kita lebih menyorot ke gimana sih caranya kita untuk mendongkrak sektor-sektor pariwisata atau UMKM di Indonesia. Ya itulah langkah yang kita ambil. Budayanya kita hajar. Lebih budaya ya, pokoknya budaya lah. Itu ya. Karena kalau kita ngomong budaya ya Nyon Sewu di Jawa Tengah, karena dari pengunjungnya kan nggak cuma dari Jawa Tengah, kalau kita ngomong skala nasional ya. Bisa dari Padang, bisa dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Kapan lagi nonton budaya di Jawa? Ya toh. Kalau cuma nonton lewat lewat media elektronik dengan secara langsung live, vibes-nya berbeda. Lah ini yang kita mau tunjukin itu. Makanya kita didukung banget dengan Pemkab dan Kementerian Pariwisata. Karena apa? Ini apa sih yang bisa mendongkrak? Apakah cuman kulinernya? Ataupun tempat wisatanya? Enggak, kalau saya budayanya. Dari budaya itu akan kebentuk kuliner. Tempat wisata itu kan itu juga kita bicara budaya. Betul. Dari segala sisi itu adalah yang muaranya adalah budaya dulu. Jadi mungkin orang-orang Jawa, kalau saya pribadi ya kurang mendalamin itu, tapi suatu saat yang kita lihat itu adalah suatu pembelajaran kita untuk salah satu budaya. Kenapa sih kita harus menguri-nguri budaya? Tujuannya apa sih? Nah, nguri-nguri budaya tapi tidak kita tampilkan. Ya buat apa juga itu? Hanya untuk dirinya sendiri. Makanya sekarang kita tampilkan. Ini salah satu media promosi luar biasa. Kalau menurut saya seperti itu, dan teman-teman terutama di HDCI, itu salah satu sorotan. Salah satu sorotan kami. Ya kebetulan tempat yang kami pilih tidak salah. Tidak salah. Saya itu selalu senang ketika ada orang yang berbicara terkait budaya dengan penuh semangat, dengan menggebu-gebu seperti ini. Luar biasa. Oke, Kak Jo, besok pasti kan ada tamu undangan nih. Baik. Iya kan? Yang akan hadir di situ siapa saja, Kak Jo? Kemungkinan insya Allah kita ngambil yang kalau dari bawah udah pasti, kalau atasnya jalan. Jadi saya nggak akan muluk-muluk, tapi insya Allah dari Kementerian UMKM era Prabowo itu akan hadir. Terus otomatis dari Bupati yang Gubernur insya Allah hadir. Dan kebetulan yang untuk budaya ini, terutama untuk budaya, kita ngobrol budaya ya, ini adalah salah satu support pemerintah kabupaten ataupun Bapak Bupati untuk menyelenggarakan festival jaranan yang itu memang kita lombakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Betul. Dan support dengan Diskominfo dong. Selalu. Dan Dinas Pariwisata juga. Itu dari Bapak Gubernur, Bapak Bupati akan mensupport untuk di festival dan dilombakan. Dan itu dari 21 kecamatan sudah terisi penuh. Dan masih kami di sosial media kami masih banyak yang bertanya untuk mendaftar gimana. Jadi saya cuma bisa membaca ini animo masyarakat luar biasa tentang budaya, seni dan budaya. Bukan nanya Mas sajiannya apa di sana, enggak, tapi malah justru mereka ingin berpartisipasi. Betul, malah berpartisipasi. Itu luar biasa. Ya kita nggak memungkiri karena digital ini orang tuh banyak akan meninggalkan seni budaya tradisional kalau tidak dipupuk dari sekarang. Nah, itulah fungsinya. Jadi akhirnya kita akan nguri-nguri budaya semua orang, semua di kalangan. Jadi memang di acara kami itu kita bilang universal, global. Semua orang bisa hadir, dari anak-anak sampai ke dewasa. Dan gitu kita sajikan apa sih? Budaya. Budaya. Di situ maka target kita itu gitu loh. Dan mudah-mudahan Pak Bupati
nanti melihat acara ini. Jadi besok Pak Bupati juga bisa berpartisipasi, mungkin bisa nari jaranan. Insya Allah kalau Bapak mau sih. Itu mau lah. Gitu kan. Oke, Om. Kita ngomongin terkait agak dalam lagi terkait dengan acaranya Om. Nanti seperti apa rangkaian acara yang memang sudah disusun oleh panitia yang ada di sana tentunya. Jadi memang kita acara dari tanggal 2 sampai tanggal 4 Mei yang notabene kita bagi 3 segmen acara. Yang pertama adalah kita, karena memang tajuk kami adalah bikers, jadi hari pertama kita akan menyambut seluruh bikers nasional ataupun internasional untuk datangan di Borobudur ataupun di tempat Kampung Seni Borobudur. Berarti semuanya fokus di situ ya? Fokus di situ. Fokus di situ. Oke, mereka akan datang, mereka akan beristirahat, mereka akan bercengkrama dan kami berikan suguhan-suguhan hiburan-hiburan. Itu untuk istilah kami adalah welcome bikers. Welcome bikers. Ya, mereka datang dari luar kota, luar Jawa ataupun luar negeri itu akan hadir. Terus untuk hari keduanya itu adalah acara inti kami yang notabene di hari pertama sendiri sebenarnya seni budaya sudah ada di jam 10 pagi sampai jam 4 untuk festivalnya sudah ada. Itu untuk seluruh kalangan, tidak hanya bikers. Tapi acara ini semua kalangan kok, enggak ada bikers, cuman tajuk aja yang bikers. Jadi kita membuat bikers itu adalah sebuah sarana untuk kita berkumpul. Terus di hari kedua juga sama, di hari jam 10 sampai jam 4 itu adalah nanti ada acara festival budaya jaranan. Terus dilanjutkan oleh seremonial, mungkin dari sambutan dari Pak Bupati, terus dari Pak Gubernur ataupun dari pejabat-pejabat undangan lainnya. Berarti seremonialnya malah justru tidak di hari Jumat ya, di hari Sabtunya. Di hari Sabtu, di hari Sabtu. Dan di situ juga insya Allah per hari ini kita ada update kegiatan adalah nanti ada lintas agama dengan kita berbakti sosial. Ini kita masih rencanakan, tapi insya Allah akan dilaksanakan di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Ada lintas agama. Kita tidak berbicara Borobudur milik siapa, tapi kita bicara kita adalah sama semua. Jadi di situ kita memilih untuk lintas agama, doa lintas agama, ada beberapa kegiatan yang nanti akan kita lakukan seperti bakti sosial. Dan doa bersama itu. Nah, terus setelah itu baru kita seremonial untuk penyambutan atau penghargaan untuk seluruh undangan bikers, seluruh undangan bikers untuk kita berikan kenang-kenangan. Nah setelah itu baru hiburan-hiburan yang mungkin salah satu puncak hiburannya adalah nanti ada So Angel dan Denny Canan. Itu adalah satu hiburan rakyat. Hiburan rakyat yang notabene tetap kita kembali lagi ke seni dulu. Semua free. Tidak ada tiket. Nah, dan di situ kita juga sudah sediakan beberapa booth tenan yang tapi tetap kita fokus ke UMKM KSB sendiri. Jadi di situ kan juga KSB mungkin kalau teman-teman mengunjungi KSB mungkin ya bisa jadi orang Magelang pun belum ada yang ke situ gitu loh. Bisa jadi nggak kurang ngerti mungkin. Nih 2 orang belum pernah ya. Nah nanti bisa lihat di situ luar biasa UMKM-nya ditata dengan baik, rapi. Kita nggak ngomong penataan aja lah. Kita ngomong sekarang gini, apa yang mereka sajikan. Mereka menampilkan segala seni budaya kita dalam bentuk souvenir. Lah itu loh sebenarnya yang paling menarik. Dan di situ ditata dengan rapi oleh TWC atau TWB yang nantinya untuk kita bisa tur, entah itu berupa kuliner, entah itu berupa tur souvenir, itu semua tersaji di situ. Dan ada satu lagi yang mungkin teman-teman juga pengen ngunjungi, namanya Museum Borobudur. Museum Borobudur itu salah satu andalan dari TWB sendiri. Di situ ada Museum Borobudur dan ada museum yang seperti di dalam laut itu ya. Saya juga belum nanti rencana Museum Samudra Raksa. Nah, itu juga menarik loh. Dan orang-orang belum ada yang tahu. Ada dioramanya 4G. Betul. Nah, itu loh yang paling keren itu kita mau mempublikasi dalam arti itu masih juga mempersiapkan kan dari TWC, tapi next Borobudur komplit kok. Komplit, mau cari apa ada. Mau cari parkir luas juga ada. Karena tidak akan kesulitan untuk parkir. Betul. Ya dengan luasan 11 hektar untuk masyarakat Magelang, kenapa nggak kita manfaatkan dengan baik? Itulah intinya itu. 11 hektar itu. 11 hektar ya. Jadi istilahnya kita punya fasilitas yang luar biasa.
Apa yang harus bisa kita ambilkan di situ? Ya udahlah, kita kembangin budaya kita. Oke, di hari Minggunya kita tetap kembali lagi ke UMKM. Di situ ada food bazaar, ada souvenir dan lain-lain. Mungkin dari seluruh pengunjung yang bertajuk internasional backbeat ataupun sebagai turis wisatawan Borobudur, di situ sudah kita sajikan semua. Bisa menikmati itu semua. Bisa menikmati semua. Dan kabarnya tidak menyediakan makanan. Betul, kami tidak menyediakan makanan. Kenapa? Biasanya kan kalau kita welcome bakers itu kita kan ada welcome dinner. Iya. Kita ada dinner, ada seremonial malam. Kita tidak. Karena apa? Biar kita belanja di sana. UMKM-nya. Larisin dong gitu loh. Luar biasa. Tujuan kita kan untuk mendongkrak UMKM. Tapi kalau kita sediakan makanan ya UMKM-nya juga bodoh wae lah, makanya tidak kita sediakan. Jadi biar UMKM-nya akan terdongkrak, meningkatkan semangat mereka untuk para pelaku UMKM. Itu intinya. Dan mungkin kan lama-lama semakin hari semakin berkembang, dia akan semakin tambah maju. Itu targetnya sebenarnya, makanya kita menyediakan makanan. Saya lihat juga di websitenya. Oh ya, untuk Anda sahabat Gemilang yang ingin mengunjungi websitenya kegiatan ini bisa di bibw2025.com. Itu nanti bisa dilihat di situ venue-nya seperti apa, dan di sini ada juga ternyata ada special effect dan lighting show. Iya kan nanti itu luar biasa. Dan yang ingin saya tanyakan adalah apakah main stage dengan untuk yang stage yang untuk seni budaya ini apakah dijadikan satu atau sendiri-sendiri? Di KSB sendiri, Kampung Seni Borobudur sendiri punya stage budaya yang sangat menarik. Dan tidak semua ada yang punya, ya namanya amphitheater. Itu paling keren kalau saya bilang. Paling keren dan paling besar. Nah, di situ kita bisa melihat pagelaran seni budaya secara langsung, dan tidak seperti di panggung, tapi malah di bawah. Itu yang keren. Sahabat juga istilahnya penasaran deh nanti bentuknya seperti apa. Tapi ya memang itu adalah salah satu keunggulan dari KSB sendiri. Mempunyai amphitheater. Nah, untuk panggungnya utama sendiri kita menyediakan panggung untuk hiburan. Yang nanti ada beberapa perform dari artis, itu memang kita tidak jauh dari amphitheater juga. Itu ya insya Allah bisa. Masih dalam satu lokasi. Masih dalam satu lokasi. Dan kenapa kita menggunakan KSB untuk panggung spektakulernya? Karena luas. Luas itu. Luas. Saya juga bingung mau tak bikin apa, itu luas banget. Luas banget, dan saya yakin deh untuk pengunjungnya itu akan sangat luar biasa. Dan mungkin karena fasilitasnya yang luas, jadi tidak mungkin kita berdesak-desakan. Luas banget. Jadi mungkin penasaran deh mau ke KSB kayak apa sih? Iya, kalau jalan kaki aja capek. Nah, makanya sahabat Gemilang, mungkin ada juga yang memang belum pernah ke KSB gitu kan. Makanya besok dengan kegiatan ini, dengan event Borobudur International Bike Week ini menjadi menjadi ajang Anda untuk bisa menyaksikan kemegahan yang ada di Borobudur. Sekaligus di situ kita juga bisa, dalam tanda kutip, kita bisa nguri-uri budoyo, kan gitu. Kemudian kita juga di situ bisa ngelarisi UMKM dan juga mensupport dunia pariwisata. Jadi komplit ya. Komplit. Oke, sahabat Gemilang, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita nanti masih dengan Kak Cho, yang tentunya sore hari ini sudah meluangkan waktu yang sangat luar biasa di Radio Gemilang FM. Kita akan rehat sejenak, dan jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap stay bareng Dharma Wijaya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Borobudur International Bike Week 2025 akan digelar untuk mempromosikan pariwisata, seni, dan pengembangan UMKM di sekitar Candi Borobudur. Komunitas Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI akan menyelenggarakan Borobudur International Bike Week 2025 pada tanggal 2 hingga 4 Mei 2025 di kawasan seni Borobudur.
Acara ini akan menampilkan festival budaya dan berbagai hiburan, dari Bikers Welcome Party dan Bikers Ceremonial hingga karnaval dan pertunjukan seni budaya serta art dan culture rolling thunder yang melibatkan para peserta melintasi kawasan ikonik Borobudur. Pengunjung juga akan disuguhkan penampilan tari, aksi freestyle, pertunjukan musik dan artis nasional dan internasional. Dengan tema When Bikers Meets Culture, ajang berskala internasional ini akan menghadirkan lebih dari 10.000 pengendara motor dan pengunjung dari dalam dan luar negeri. Ayo, Anda yang mengaku biker sejati, datang dan meriahkan Borobudur International Bike Week 2025. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten. Sesok baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Ibu. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saya kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bu Lurah, monggo, pinarak Bu Lurah. Gini Bu, kok udah lama nggak ke posyandu? Makanya saya silaturahmi aja ke rumah ibu. Yen sewu Bu, akhir-akhir ini saya sibuk, jadi jarang bawa si kecil ke posyandu. Pripun toh Bu? Ibu kan punya balita. Penting loh Bu untuk rutin ke posyandu. Kami harus melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi kepada ibu hamil, dan calon pengantin. Oh alah, memangnya kenapa toh Bu? Gini loh Bu, untuk mendeteksi dini masalah gizi. Nah, yang terpenting memberikan edukasi untuk mencegah stunting toh Bu. Dampak stunting terhadap kesehatan anak itu bahaya loh Bu. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Mari bersama mencegah stunting dengan memastikan seluruh calon pengantin mendapatkan pendampingan dan memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke posyandu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dan didukung oleh Radio Gemilang. Bu Sari, mau kemana Bu? Ini Pak, buang sampah di sungai sebelah. Gini Bu, jangan buang sampah sembarangan, karena sampahnya dapat mengganggu kelancaran air sungai, sehingga bisa menyebabkan banjir.
Jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kembangkan bank sampah di lingkungan kita. Jadikan sampah menjadi rupiah dan berkah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Borobudur International Bike Week, jangan sampai Anda lewatkan sahabat Gemilang ya. Eventnya dari tanggal 2, 3, dan 4 bisa Anda ikuti besok ya. Dan kali ini di Jamus Gemilang kita masih membahas terkait kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu Borobudur International Bike Week. Masih bersama Kak Cho yang kayaknya sore hari ini sudah memberikan banyak sekali inspirasi untuk kita ya. Ternyata tujuan utama adalah melestarikan budaya, di mana budaya itu juga nanti akan berkorelasi dengan UMKM dan sebagainya yang akan mengangkat sektor pariwisata. Ini kadang-kadang orang tidak akan berpikir sampai dengan seperti itu. Nah, Kak Cho, yang mengadakan ini itu kan HDCI ya. Betul. HDCI Harley Davidson Club Indonesia. Jenengan tahu sendiri bahwa kadang-kadang di beberapa bagian masyarakat itu masih menyematkan stigma yang tidak baik terhadap satu klub motor gitu kan. Nah, tapi ternyata ini bisa menghasilkan satu karya yang bukan hanya dinikmati 1-2 orang gitu kan. Betul. Nah, bagaimana jenengan menanggapi ini, Om? Sebenarnya kalau di HDCI sendiri adalah memang ada suatu rangkaian yang setiap tahun kita agendakan yang berbentuk baksos ataupun CSR yang seluruh klub pengurus cabang di Indonesia itu laksanakan dan selalu diberikan laporan ke kami. Cuman untuk stigma, kita bicara stigma tentang motor besar. Mungkin dari HDCI sendiri kita bisa punya sudah punya aturan yang sangat ketat. Satu, yang kedua kita sudah punya role juga untuk selalu berkolaborasi dengan masyarakat. Tidak semua mungkin dari teman-teman HDCI, mungkin dari teman-teman klub lain juga mungkin sama. Tapi ya kita bicaranya ya karena mungkin motor kita terlalu besar jadi ngabis-ngabisin jalan gitu. Jadi mohon maaf untuk masyarakat. Dan ngabisin uang untuk beli. Nah, yang pasti karena ukuran aja ya, size aja yang kita yang berbeda. Tapi target kita sebenarnya tidak hanya cuma untuk bersenang-senang. Kalau orang bilang adalah arogansi dan tidak sebenarnya. Kita banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan di seluruh penjuru daerah di Indonesia. Itu memang kita akan lakukan itu dan itu wajib. Wajib ya. Wajib. Oke. Kalau dari sesi pertama, sesi kedua kita sudah ngobrol nih Om terkait apa yang mau ditampilkan, ya kan? Venue-nya seperti apa, ya kan? Kemudian siapa yang diundang, kita sudah bahas itu. Artinya yang manis-manis sekarang kita ngobrolin yang pahitnya aja deh. Kendala, udah deh, kendala yang dihadapin ketika ingin melaksanakan event ini apa Om sebenarnya? Sebenarnya kalau kita membuat suatu terobosan baru yang berbeda, pasti akan kendala. Pasti ada. Iya. Salah satunya adalah kita akan memilih second destination. Contoh kita milih sebenarnya kalau kita ngomong wilayah wisata di Jawa itu Jogja itu, bukan Jawa Tengah ya, kita Jawa ya, betul. Jogja. Nah di Jogja sendiri itu dengan Magelang sangat dekat. Jadi otomatis orang lebih identik dengan Jogjanya. Nah kita ini coba bikin terobosan baru untuk melaksanakan event ataupun acara di Magelang. Yang notabene kita juga punya salah satu ikon internasional. Otomatis pasti ada kendala, yaitu adalah fasilitas akomodasi, fasilitas tempat-tempat yang mungkin yang istilahnya ya yang mewadahi, itu masih kurang. Nih dengerin. Untuk yang bergerak di bidang akomodasi ini ya, dengerin ya. Ya, jadi ya dari teman-teman yang target kita adalah 8.000 peserta.
itu untuk penggemar kendaraan bermotor ataupun bikers. Dan dengan kapasitas yang kita punya di Magelang itu masih kurang. Tapi ya tidak apa-apa lah. Yang pasti kita cuma berusaha maksimal dengan adanya event-event yang nanti tidak cuma HDCI yang akan menyelenggarakan event di Magelang. Dengan adanya acara ini kan bisa menjadi tolak ukur. Ya, barometer buat mereka. Barometer untuk mereka untuk mengembangkan ataupun di sektor sektor pariwisatanya seperti apa ya dikembangkan kembali. Mungkin dukungan dari pemerintahan kabupaten juga kan. Oh, ternyata memang Magelang itu potensinya luar biasa. Lah karena memang salah satu destinasi selain di Jogja. Ya memang jaraknya nggak jauh dari Jogja, cuma setengah jam. Cuman ya akhirnya Magelang dilewatin gitu loh kan. Karena memang masih keterbatasan akomodasi itu. Betul. Tadi. Ya ke depan mungkin ya dari pemerintah kabupaten ataupun pengusaha. Kalau saya sih stakeholder ya. Iya. Stakeholder mulai melirik deh Magelang. Loh kalau kita ngomong gini nggak membandingkan ya, cuma nggak mengkomparasi ya. Cuman kalau ngomong untuk wisata budaya dan wisata nature atau alam itu Magelang. Dan itu nggak perlu tempuh dengan jarak yang terlalu jauh. Setengah jam bisa 2 lokasi ya. Bisa 3-4 lokasi gitu. Dibanding kalau kita harus di kota besar yang mungkin yang tingkat keramaiannya persentasenya lebih tinggi. Jadi akhirnya juga nggak keburu gitu. Ya memang perbedaannya seperti itulah. Tapi kalau saya rasa ya ke depan stakeholder mungkin tertarik lah, bikin aja deh tempat-tempat wisata alam ataupun membuat resort yang menarik. Dan paling luar biasanya di Magelang punya resort paling bagus. Ya nggak perlu kita sebutkan karena iklan. Itu ada resort paling bagus. Tapi saatnya kita guyup ya Om ya. Ya. Saatnya kita guyup. Bagaimana menangkap peluang itu ya? Betul. Nah ini peluang juga sebenarnya. Dari teman-teman penggemar Mogi. Akhirnya lihat Magelang. Ya betul. Siapa tahu beliau-beliau juga pengusaha, kita nggak pernah tahu kan. Ya itulah salah satu. Kalau kita bilang adalah ini ya. Cara istilah trigger buat mereka, buat mereka untuk melirik Magelang itu berpotensi. Ya monggo lah nanti kedepannya seperti apa. Yang penting kan kalau tidak ada fasilitas, tidak difasilitasi ya tidak akan kenal Magelang itu sendiri. Oke Om, sebagai closing statement, harapannya seperti apa Om? Kalau saya untuk Magelang atau untuk BIBW sendiri? Magelang dan juga BIBW. Kalau Magelang, harapan kami adalah ini agenda kami rutin. Nanti kemungkinan kalau ini sukses pun kita akan agendakan 2 tahun sekali. Yang notabene dalam 2 tahun ke depan adalah target kita akan menjadi lebih meriah, lebih merakyat, lebih menginternasional. Itu target kami. Ya dengan dukungan masyarakat sekitar Magelang untuk menyukseskan acara BIBW yang dengan tujuan untuk mendongkrak sektor pariwisata dan UMKM. Nah, untuk harapan kami untuk Magelang sendiri, saya ataupun kami sebagai pengurus Pengda DCI Jawa Tengah itu sangat bangga dengan Magelang ataupun wilayah kami yang notabene itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan ini adalah target kami atau target dari pihak-pihak terkait untuk mengembangkan Magelang. Itu target harapan kami. Dan wilayah kami ada 10 wilayah yang dikelola oleh Pengda Jawa Tengah. Salah satunya Kedu, Salatiga, Kedu, Boyolali, Klaten, terus Surakarta, Kudus, Karisidenan Pati, dan Tegal dan Banyumas Raya. Dan kenapa kita memilih Magelang? Karena kami anggap internasional. Oke. Thank you Kak Co. Siap. Sore hari ini sudah sama-sama mampir di Radio Gemilang FM. Dan ini menjadi informasi yang sangat menarik untuk kita dan juga seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang. Sukses untuk pelaksanaan Borobudur International Bike Week ya. Dan semoga memang betul ini menjadi trigger
menjadi barometer untuk pelaksanaan event-event yang lainnya di Kabupaten Magelang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Sukses selalu. Oke, terima kasih sahabat Gemilang. Dan demikian perbincangan kita terkait dengan Borobudur International Bike Week. Dan untuk Anda semuanya jangan lupa datang rame-rame dan juga saksikan Borobudur International Bike Week. Banyak sekali performan yang akan ditampilkan untuk Anda dan yang pasti ini adalah free ya. Dharma Wijaya undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dan tetap stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.